Jadi kita dengar teman-teman. Sampai ke sini turun. Dan besar kawan. Sak semongko. Itu hanya bisa kalau orang itu lagi hamil. Atau lagi menyusui. Setelah itu apa yang kita lihat? Sok katul bekatul pernah nggak nampak lagi intens dulu. Menjilati, menceboi Edis. Kan nggak pernah. Sekarang dia hanya sekali-sekali dan tidak berani buka kamera. Kenapa? Dia sudah kadung malu. Berharap cinta si Edis, ternyata yang datang Suwarni. Ingat ya, Edis ini kan ku bilang orangnya biadab, gak mau tahu. Sedangkan dibilangnya ajaran Kristen bisa poligami, karena dia persiapan poligami. Ya, waktu dia tuncit sok katul itu, dia berpikir, jadi donoaing, atetei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman masih ingat betul sosok yang dulu suaranya paling lantang, lancang sekali melontarkan ucapan hujatan dan melecehkan agama Islam. Siapa lagi kalau bukan Sofiatul atau Lani Ekowati yang sering bersaut-sautan bersama Edis TV. Dulu berani sekali berteriak seolah tidak ada yang bisa menyentuhnya, merasa aman dan kuat. Tapi lihatlah sekarang, tiba-tiba sunyi senyap, jarang sekali muncul, seperti menghilang di telan bumi. Banyak yang bertanya-tanya, ada apakah gerakan? Kenapa tiba-tiba tidak berani tampil lagi? Ternyata bukan liburan mewah ya teman-teman ya. Bahkan sampai memilih kabur jauh sekali menyeberang lautan sampai ke Amerika. Tujuannya ke sana memang untuk menghujat agama Islam. Dan hari ini akhirnya terungkap semuanya. Kita akan simak bersama siaran langsung dari Rudy Yohanes yang kali ini membongkar habis-habisan kondisi sebenarnya yang sedang menimpa Sofiatul atau Lani Ekowati saat ini. Sungguh apa yang terungkap itu sangat luar biasa mengenaskan, sekaligus sangat memalukan sekali. Nasib yang dulu sombong meledak-ledak kini berbalik terpojok. Terlihat jelas betapa keadaan yang dialaminya sungguh menyedihkan, sekaligus membuat orang geleng-geleng kepala melihatnya. Semua rahasia yang selama ini ditutup rapat kini dibeberkan satu persatu tanpa ada yang bisa disembunyikan lagi. Nah teman-teman, siapkan diri sambil ngopi, kita simak hiburan yang datang dari internal kekristenan ini. Mari kita saksikan bersama. Iya, jadi kawan-kawan, terkadang di sini aku memang lucu-lucu melihatnya ya. Saya khawatir apa yang dibilang oleh si MP itu benar, bahwa Edis Tipu lagi kejar setoran karena mau lahiran si Sok Katul Bekatul. Dan dia mau mengadakan rumah di Arizona. Memang betul kawan. Waktu dulu istri si Edis belum ke Amerika, Sok Katul Bekatul begitu menggebu-gebu datang ke rumah Edis, membantu si Edis. Ya bisa jadi orang itu secelup dua celup, akhirnya kelanjur. Karena si Edis punya masa lalu juga gitu kawan, mencelup-celup apanya si Suwarni jadi. Kita kan tidak tahu kawan apa yang dilakukan si Edis di Amerika sana. Besar dugaan, karena kan pernah waktu itu ku tampilkan Sok Katul lagi live, ininya kan sampai ke sini turun dan besar kawan, sak semongko. Itu hanya bisa kalau orang itu lagi hamil atau lagi menyusui. Setelah itu apa yang kita lihat? Sok Katul Bekatul pernah nggak nampak lagi intens dulu menjilati, menceboi Edis? Kan nggak pernah. Sekarang dia hanya sekali-sekali dan tidak berani buka kamera. Kenapa? Dia sudah kadung malu. Berharap cinta si Edis, ternyata yang datang Suwarni. Ingat ya, Edis ini kan ku bilang orangnya biadab, nggak mau tahu. Sedangkan dibilangnya ajaran Kristen bisa poligami, karena dia persiapan poligami. Ya, waktu dia tuncit Sok Katul itu, dia berpikir, jadi donoaing, atetei. Saya ingat kawan saya kawan, dulu dia gitu bilang waktu itu aku bertuncit katanya kan, aku masukkanlah, tak sengaja trot katanya kan. Habis itu aku berpikir, jadinya itu kan ya. Begitu ketemu besok, gituan lagi kami katanya kan.
Pas ku goyang, terpikir di otakku jadinya itu jadi ATT maksudnya. TT itu tetai ATT alok sih dia jadi. Ternyata jadi dia. Begitulah. Nah, Kita praduga kan. apa yang dibilang sama Rudy Yohanes kan kawan dia, berarti kan di golongan mereka bersetubuh di luar nikah itu udah biasa, Bang. Udah biasa. Kan santai kali dia menceritakannya kan. Ada kawanku kata dia kan. Berarti di kaumnya mereka, Bang. Ya, bukan hanya dalam bergaul, melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan pernikahan itu udah biasa, Bang. Udah biasa. Ngeri nggak, Bang? Ngeri. Ajaran itulah yang ingin mendominasi di Indonesia. Ajaran seperti itulah yang ingin mayoritas di Indonesia. Jadi apa anak generasi bangsa kita? Anak-anak zina semua. Lanjut. Ya. Ini praduga yang berdasar, kawan. Bukan tidak berdasar. Dulu lihatlah begitu aktifnya Sokatul tiap hari live. Mencebok pantatnya Sheris, menjilati. Sekarang kalian lihat, ada nggak dia menjilati lagi? Nggak ada. Kenapa dia tidak menjilati lagi? Makasih Bang Datar. Ya karena si Warni udah datang. Disisikanlah Sokatul. Dan Sokatul persiapan melahirkan. Neneknya besar kali begitu kok. Paham ya? Kalau si Warni nggak datang, mungkin Sheris itu masih menuntut si Sokatul. Mumpung gratis. Orang Sheris setahun tidak punya istri di sana. Memang kalian kira nggak membantu barang tuh? Jadi odol kawan, odol, toko odol. Teman-teman, semakin kesini semakin carut marut sangat terlihat ya, dibongkar oleh Rudy Yohanes, notabene saudara seiman mereka sendiri. Nah teman-teman, ternyata alasan utama kenapa Sofiatul atau Lani Ekowati sudah lama sekali menghilang, tidak ikut siaran live ataupun debat ataupun penghujatan, apalagi membuka kamera menampakkan wajahnya, ternyata ada dugaan kuat sedang hamil, teman-teman ya. Itu kata Rudy Yohanes. Kalau dilihat penampilan terakhir menurut Rudy Yohanes, yang sudah terlihat membulat seperti semangka, pasti salah satu dari dua hal ini, entah sedang mengandung janin atau baru saja melahirkan, sedang menyusui bayinya. Makanya sungguh tidak berani lagi dia membuka wajah di depan kamera, malu kalau ketahuan jelas sekali perubahannya. Nah sungguh sangat memalukan sekali kelakuan mereka berdua. Berteriak-teriak lantang mengaku pembela agama, suaranya keras, tetapi apa yang dilakukan adalah menghujat agama lain. Nah si Sofiatul bersama Edis TV ini kenyataannya seperti itu ya. Mereka mengemis donasi dengan dalih ingin mendirikan rumah apologet, tetapi yang terbongkar sekarang, rumah yang katanya rumah pembela iman, ternyata terbukti bukan rumah itu, justru berubah fungsi menjadi rumah tempat bersembunyi dan menutup aib. Benar-benar terbalik dari janji-janji muluknya. Katanya rumah pembela iman, rupanya rumah zina. Bang sadar, rumah bordir. Makanya saya bilang 1 Korintus 4 nomor 10, bodoh. Orang-orang yang mendukung Edis itu bodoh. Bodoh kalian karena Kristus. Nggak bisa kalian gunakan pikiran kalian. Gitu loh. Padahal kalau kalian gunakan logika kalian, banyak panti asuhan Kristen yang terbengkalai. Banyak panti asuhan Kristen yang membutuhkan bantuan kalian. Kalian kirim ke Amerika sana untuk membiayai si penghujat dan juga si penzina. RK lagi kan, ketahuan kan sama istrinya. Ketika RK mengatakan dia galang donasi untuk pelayanan offline kepada murtadin, kata dia. Dia berangkat ke Jakarta, ayo berapa puluh juta dapatnya itu, bahkan 100 juta lebih katanya. Pergi dia dari tempat dia ke Jakarta, pelayanan offline untuk memberikan pelayanan kepada murtadin perempuan. Betul, tapi pelayanannya di kamar hotel. Bunting anak orang. Gak puas dia dengan itu, ditutupin laki bininya kan, kasus dia sama Putri ditutupin sama bininya karena masih memikirkan kan karir dia.
Selingkuh lagi dia sama yang lain. Itu aja kerjaannya, bejina aja kerja kalian. Gak ada beban di hati kalian ini. Gak ada beban kalian ketika kalian melakukan perbuatan seperti itu. Lisan kalian berbicara tentang Tuhan, tapi kelakuan kalian itu melebihi setan. Gak ada yang beres kalian. Agatha pun kayak gitu, gak ada yang beres. Punya anak, dia berapa anaknya, beda-beda bapaknya. Gak ada yang beres. Gak ada yang beres. Siapa si Joseph pun kayak gitu. LG Tungki rupanya. Gitu loh. Siapa lagi? Siapa yang kayak perempuan kayak laki-laki kayak perempuan itu? Elia. Iya. Kena penyakit menjijikkan, penyakit kutukan atas seks bebas. Ada yang beres kalian? Gak ada. Ada memang yang beres, terjauhkan dari aib itu tadi. Cuman gila. Siapa? Duda Tambunan. Kiamat, LG Tungki. Bom, pembohong, ngaku-ngaku pendeta. Semua. Siapa lagi? Si AB, pemain skater. Pecinta judi online dia itu kan. Si Rudy Ones yang bilang. Semua kumpul lah semua di situ. Gitu loh. Kumpul. Dan dia nggak pakai otak kalian. Ini santri hamil di pesantren itu gimana bro? Karena baca Bible. Karena pelakunya kesehari-hariannya baca Bible. Kan udah aku bilang. Kemana? Kau protes ketika kau berupaya mengkritik kejadian di pondok pesantren, sementara kau sendiri setiap hari memperkosa istrimu kok. Dan kau pun gak dilarang untuk ngawinin mama kandungmu kok. Bahkan kau sendiri, Bang Sinaga, lahir dari anak zina. Gak percaya? Naik. Saya buktikan kamu anak zina. Naik. Anak zina berbicara tentang pezina. Dia sama-sama bezinanya kalian. Naik kau. Kebuktian kan kalau kau tuh di hadapan Tuhan berzina. Gitu loh. Silakan naik. Mama kaulah kau ini dilarang dalam surah An-Nisa ayat 22, 23 sampai 24. Barakallahu fikum Bang Ferry Ayat, jazakallah khair. Dilarang, jangan kau nikahi mama kandungmu, diharamkan bagimu menikahi mama kandungmu. Sekarang aku tanya sama kau, siapa ini? Si Bang Sinaga. Adakah di dalam Bible kau dilarang mengawini mama kandungmu? Ada? Kalau nggak ada berarti boleh. Kami dilarang gitu loh. Kalaupun sekarang kau belum kawinin mama kandungmu, bisa jadi karena takut sama hukum Indonesia atau belum selera. Masya Allah, cair dong diberkati lah Bang Ferry Ayat. Jazakallah khair Bang. 50 santriwati dicabuli kiai, coba bahas. Barakallahu fikum Bang Ferry Ayat. Aku udah bilang, coba tanya kepada pihak kepolisian, pelakunya itu baca Quran atau baca Bible. Kiainya sehari-harinya baca Bible, bukan baca Quran. Makanya kelakuannya kayak gitu. Kenapa bisa gitu Faruk? Di Bible banyak kali bacaan-bacaan yang mengundang hawa nafsu. Contoh, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari karena suamiku tidak ada di rumah. Mereka bersuntal di Mesir. Disusu dada keperawanannya dijama-jama, auratnya seperti aurat keledai, buah dadamu bagaikan gugusan bintang. Jika hatiku tertarik kepada seorang perempuan, maka akan kubiarkan istriku digilir bagi orang lain. Kan isinya vulgar semua. Nih yang disampaikan nih. Nah, itu tuh, kayak mana nggak birahi orang yang dibaca keseharian kayak gitu tuh. Ya birahi lah anak orang. Mungkin Lai Pandi bisa menjelaskannya, silakan. Sama Ito siapa ini? Nggak usah dijelaskan, dibacain aja udah selesai. Ya bacakan gitu loh maksudku. Bacakan sama teman-teman Kristennya. Mungkin teman-teman Kristen nggak tahu kan penyebab kiai itu dia horny ya karena dia baca tulisan yang seperti itu. Silakan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Di sini tertulis, "Hai
tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aduh, aku ditegur ini. Udahlah ya, udah aku ditegur. udah lay aja, langsung di WA, woi. Udah. Ya, silakan Bang Dewa, silakan Bang. Ya, apa Bang? Maaf Bang, Dewa Ya. akun dulu. Uploadan kita, aku mau duhur. Siap. Minta follower ya, Iwan Pilah minta di ini ya, di follow akun Dewa yang baru ini. Minta tolong. Ini sudah ada berapa sih followernya? Baru 1.800. Ya, makasih banyak. Tadi Bang Baru sudah iklan ya. Ya, siapa tahu Iwan Pilah di sini ada yang mau pesen ini ya, ada yang mau pesen buku karya buatan Dewa yang namanya Kodeks Dewanus. Ini sudah lengkap semua ya. Sudah lengkap isi mengenai soal mujizat, fitnahan, semua dan lain sebagainya. Itu sudah ada di Sendiri sini. dia, Le Faruk, besarin Bang Dewa sendiri. Nggak apa-apa Bang. Biar besar kelihatan Bang Dewa, biar kelihatan, biar di follow juga teman-teman. Siap. Ini ya, udah lengkap semua di sini. Mungkin ada yang minat, ini ilmu ya. Ini ilmu untuk membentengi saudara-saudara kita, keluarga kita dari pemurtadan yang dilakukan oleh para misionaris. Ini sudah lengkap semua. Ini ada kurang lebih 200 halaman. Ya, harganya nggak mahal-mahal kok. Dewa ngejual itu fotokopi itu menghabiskan 40.000, di atas 40.000, di bawah 50.000. Kalau ada yang minat silakan DM ke Dewa. Begitupun dengan kaos ya. Kalau ada yang minat kaos, mungkin ingin menghadiahkan, Dewa ingin menghadiahkan ke Bang Juma ya. Ke Bang Juma kaos sama celana linen. Itu belum Dewa hadiahkan. Mungkin di sini ada yang mau menghadiahkan untuk Bang Juma atau untuk Sal Pasaribu atau untuk Mas Pandi. Mas Pandi juga belum dapat kaos dari Dewa. Mudah-mudahan aja ada. Pak Beri, minta di mute dulu Pak Beri. Pak Beri. Bantu di mute. Waduh, Pak Beri. Bukan Mas Pandi, bukan. Mau beli bukunya gimana? Nah, DM ke Dewa ya. Mbak Nia. Mas Beri. Mas Beri. Ya. Tolong di mute Mas Beri, di mute dulu bentar. Nah, ya. Ya, Pas Go, nanti DM ke Dewa aja ya. DM ke Dewa untuk kaos sama bukunya. Insya Allah kalau sudah baca buku ini bisa menjadi seorang apologet. Ini soalnya udah lengkap semua sama Dewa di sini. Ya, sudah lengkap. Silakan nanti DM ke Dewa. Mbak Putri, nanti DM ke Dewa ya. Di follow sama Dewa. Nanti DM, Dewa kasih nomor WA-nya. Baik, itu aja dari Dewa. Silakan lanjut, Mas Mandi. Diskusi lagi. Belum ada Kristennya nih. Bang Bari ini agamanya apa Bang? Teman-teman di follow ya Bang Dewa ya. Jangan lupa akun baru beliau ini. 1.200 orang bantu di follow. Bang Faruk mau istirahat lagi kayaknya. Mungkin jadwal ibadah beliau di sana. Karena kan kalau daerah saya dengan daerah Faruk beda. Mungkin lagi jadwal ibadah. Sal Pasaribu juga. Moderator monitor gak di bawah? Teman-teman moderator. Ada Bang King itu di bawah kayaknya. Biasanya di bawah beliau menyimak. Sama Bang Andi Bala. Ada Bang Andi Bala di bawah. Moderator Bang Faruk. Bang Bari agamanya apa Bang Bari? Silakan dibuka mikrofonnya Bang. Bang Bari. Bari Pratama. Ya. Iya, Kristen Muslim Bang. Muslim. Muslim. Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bari Pratama ya, beliau sudah ke masjid. Berarti mualaf ya Bang? Bang Bari mualaf? Bukan. Ya moderator, monitor ya, moderator di bawah ya. Mbak Dinar, selamat malam. Ya, maaf dulu ya. Mau Iya. dulu. Oke, siap Bang Bari, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman Kristen ya, ada moderator di bawah kok, aman. Silakan kirim permintaan kalau mau ngobrol-ngobrol santai.